Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus kuatku. Dan ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidupku di dalam tangan-Mu.
Shalom. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi ini tuh. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sekalian, di tengah berbagai masalah kehidupan yang terjadi saat ini, tetaplah ingat bahwa Tuhan selalu ada di tengah kita. Ia selalu menopang, Ia selalu menjaga dan menyertai kita. Pada pagi hari ini, mari kita datang memuji menyembah Dia. Kita pujikan, Yesus kami puja. Yesus Tuhan adalah
yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki pengakuan dosa. Sebelum itu mari kita pujikan Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali tinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku, Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah
sekalian kita bangkit berdiri. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian secara pribadi lepas pribadi menaikkan setiap doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh berharga di mata kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami. Kami telah menaikkan setiap doa pengakuan dosa kami. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami. Bentuklah kami, untuk kami bisa menjadi seperti yang Engkau inginkan. Urapi kami Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 78, ayatnya yang ke-38 berbunyi, tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Petunjuk hidup baru, mari kita membacanya bersama-sama. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Kau berfirman. Dalam hidupku ini tak
Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya dengan yakin beriman kepada Engkau. Hanya Engkau yang mampu menolong kami memahami akan hidup ini. Bahkan di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya, yakin dengan iman Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Dan kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami memahami akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Inilah kami yang kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Sungguh bersyukur pada hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama datang di dalam peribadahan kita. Kita masih dalam ibadah online ya, live streaming. Dan kita sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk boleh datang di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu iman di tengah krisis. Bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas iman, bahkan mempertahankan iman kita di tengah-tengah pergumulan, bahkan krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman dulu di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai 19. Kita akan membaca dan melihat bersama doa dari seorang nabi yang bernama Habakuk, dan kita akan belajar bersama pada hari ini. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, bahkan juga untuk rekan-rekan yang ada di gereja, membaca ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi,
Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Dengan kudanya engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, dan berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita pada hari ini adalah iman di tengah krisis. Kalau ditanya krisis itu apa sih? Kita perlu tahu Bapak Ibu, krisis itu apa? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata krisis itu saya ambil 2 saja, ya, karena ada beberapa hal yang lain, kurang lebih intinya sama. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis ini artinya keadaan yang berbahaya. Kalau melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada satu konteks, yaitu dalam penderitaan, menderita kesehatan kita yang menderita, ya. Bisa parah, bahkan dikatakan itu parah sekali. Yang kedua, krisis itu bisa diartikan keadaan yang genting, suatu kesulitan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Tapi Bapak Ibu, ada yang menarik ketika saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada satu kalimat di sana dikatakan krisis iman. Jadi lebih fokus tentang iman. Krisis iman dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya luntur. Lunturnya keimanan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin cara gampang kita untuk menggambarkan bagaimana lunturnya keimanan kita kalau kita beli baju baru. Kita beli baju baru gitu ya, warnanya merah. Kemudian pasti nggak akan kita pakai dulu kan? Pasti kita akan cuci dulu kan? Takutnya ada apa-apa. Ya sudah, dicuci, masuk mesin cuci, masukkan ke deterjen, kemudian ternyata waktu diangkat jadi warna pink. Sudah kesel pasti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, krisis iman merupakan sebuah keterpurukan iman seseorang, keterpurukan kualitas iman seseorang di tengah kesulitan kehidupan yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus memanggil seorang anak kecil untuk datang dan bergabung dengan mereka. Iman seperti anak kecil. Sesungguhnya, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anak kecil itu adalah anak yang percaya penuh kepada orang tuanya. Dia taat dan percaya penuh kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya suruh dan perintahkan lakukan ini, dia akan melakukannya. Saudara, anak kecil ini digambarkan memiliki sifat kepolosan Bapak Ibu. Mereka jujur apa adanya, tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan di dalam kepolosan anak-anak kecil. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan satu contoh ya, agar kita ini beriman seperti seorang anak kecil. Karena kepolosan ini, meskipun mereka tidak tahu dan belum tahu apa-apa, minimal mereka
taat kepada orang tua. Mereka percaya penuh akan hidupnya kepada orang tua, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percaya dan taat itu dicontohkan oleh seorang anak kecil itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus mau kita, Tuhan Yesus mau kita beriman seperti anak kecil. Beriman seperti layaknya anak kecil, tetapi bukan melihat sifat kekanak-kanakan Bapak Ibu, melainkan dari sisi ketaatan dan percayanya kepada orang tua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan kita sebagai orang percaya, bahkan kita dikatakan adalah anak-anak Tuhan, tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya pergumulan. Saudara, saya masih ingat sekali dulu waktu, kalau nggak salah SD kelas 3 atau nggak kelas 4, ada seorang dewasa yang pernah berkata kepada saya, mungkin kamu saat ini sedang sekolah, tugasmu itu cuma belajar. Kalau di luar sekolah, paling kamu minta uang jajan sama orang tua. Tapi nanti kalau sudah besar, kuliah, terus kemudian kerja, kamu akan mengalami apa yang namanya masalah hidup. Kamu akan mengalami kesulitan hidup. Tetapi ingat, segala apa yang kamu alami nantinya, hadapi nantinya, itu semua bisa mengubah kamu menjadi dewasa, mengubah di dalam karakter kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini berbicara tentang pergumulan yang sebenarnya. Pergumulan sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita menyertakan Tuhan di dalam permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam persoalan yang sedang kita hadapi, maka itu bukanlah sebuah pergumulan. Kalau kita dengarkan, saya sedang bergumul nih, saya sedang bergumul dengan orang tua saya sedang bergumul dengan pasangan saya lagi punya pergumulan dengan pekerjaan saya. Tentunya Bapak Ibu, sharing-sharing ataupun kesaksian-kesaksian yang dibagikan tentu harus menyertakan Tuhan di dalam segala persoalan yang sedang kita hadapi pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat teks kita hari ini dari Habakuk pasal yang ketiga. Kalau kita membaca bagian ini, bahkan di bagian-bagian sebelumnya, kita akan melihat sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk dalam pelayanannya untuk orang-orang Yehuda pada waktu itu. Setelah di pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Nabi Habakuk ini seakan-akan memprotes. Dia protes, saudara, akan kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Bagaimana bisa ini terjadi? Tapi di sisi yang lain, dia juga heran. Kenapa Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang berkuasa, seolah-olah tidak bertindak tegas terhadap segala macam kekacauan. Kekacauan yang dimaksudkan adalah keberdosaan orang-orang Yehuda, orang-orang juga termasuk orang-orang Israel yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Habakuk, saudara, apa yang akan terjadi nantinya. Tuhan berfirman kepada Habakuk dalam pasal yang pertama, dikatakan bahwa lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan Allah menyingkapkan kepada Habakuk ciri-ciri akan kedahsyatan suatu penghakiman Allah kepada umat pilihannya, orang-orang yang berdosa di dalam masa-masa pelayanan daripada Habakuk. Saudara, rupanya pemberitahuan tentang hukuman Allah kepada orang-orang Yehuda, termasuk orang Israel pada waktu itu, sama sekali di luar dugaan daripada Habakuk. Nabi Habakuk sama sekali tidak percaya kalau Tuhan akan menggunakan bangsa kafir. Bangsa kafir yang dikirim untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Apalagi Bapak Ibu, tentara Babel itu adalah orang-orang yang sangat tersohor akan kejahatannya, akan kekejamannya ketika mereka sedang berperang. Jadi kalau kita melihat juga di pasal yang kedua, Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya
Tuhan itu tidak diam diri ketika melihat umatnya itu berdosa. Dia tidak diam diri ketika dia melihat dan memperhatikan bahwa terjadi kekacauan dalam kehidupan umatnya, umat pilihannya. Tuhan tidak berdiam diri saudara atau membiarkan kejahatan orang-orang Yehuda, tetapi dia sedang merencanakan suatu penghakiman yang akan membuat Habakuk ini tercengang-cengang, bahkan heran. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tampaknya salah satu pola penghakiman Allah adalah menggunakan bangsa kafir. Orang tentara atau bangsa yang lebih kuat, mereka lebih jahat ya dari orang-orang Yehuda, lebih berdosa dikatakan seperti itu. Dosanya itu sangat besar, dikirimkan untuk menghukum orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tindakan hukuman yang seperti ini mungkin sudah sering Tuhan lakukan atas mereka ya. Bahkan kalau kita membaca di bagian perjanjian lama, di dalam perjalanan bangsa Israel pun di dalam menuju tanah perjanjian, ada hukuman-hukuman karena mereka menunjukkan ketidaksetiaannya dan ketidaktaatannya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama dalam bagian ini sekali lagi, Habakuk heran. Habakuk heran. Kenapa Tuhan? Bahkan ada pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa kok sampai ada orang-orang yang lebih jahat, ya, dikatakan bangsa kafir itu dikirimkan kepada orang-orang Yehuda. Orang-orang yang sudah dilihatnya jahat, ternyata ada orang yang lebih jahat. Tentara atau bangsa yang lebih jahat dikirimkan untuk menghukum orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh sejatinya saudara akan dijauhkan dari hukuman oleh Tuhan. Termasuk saudara kalau kita masuk di dalam pembacaan kita di dalam pasal yang ketiga ini, Habakuk berdoa. Habakuk berdoa kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan boleh menggenapi rencananya, rencana Allah di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Dan dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama-sama, kitab ini dalam pasal yang ketiga ini syarat dengan doa. Ya, ada doa di Habakuk di sana, bahkan dikatakan dalam ayat yang pertama menurut nada ratapan. Dia sedang meratap menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pasal yang kita baca ini merupakan sebuah tanggapan daripada Habakuk atas jawaban Allah ya dalam pasal yang kedua, bahwa di tengah-tengah keberdosaan dunia dan hukuman Tuhan, Habakuk belajar penuh untuk hidup beriman di dalam kondisi yang ada pada waktu itu. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan di dalam segala doa-doanya dalam pasal yang ketiga. Terus dalam secara keseluruhan dalam perikop ini kita melihat bahwa Habakuk ini berdoa dalam masa-masa kesesakan. Ketika mereka ditindas, orang-orang Yehuda ditindas, mereka ada di dalam kesesakan, Tuhan tetap menyatakan kasih sayangnya, kebaikannya kepada mereka. Sehingga mereka dapat bertahan dari berbagai macam pencobaan. Termasuk di dalam doa Habakuk dari apa yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman itu adalah berpaling kepada Allah. Saya kutip pernyataan daripada Pendeta Stephen Tong dalam khotbahnya, iman itu berpaling kepada Allah. Iman adalah mengarahkan hidup kepada Allah. Di dalam iman kita akan melihat kuasa Allah. Melihat kebaikan Allah bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang imannya tidak kuat, maka hatinya akan mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Saudara, ikan yang hidup di permukaan laut akan terombang-ambing saat badai terjadi. Karena apa? Karena berat tubuhnya itu akan mengikuti arus ketika terjadi
badai yang sangat besar. Berbeda saudara dengan ikan yang ada di dasar laut, di dalam laut saudara. Ia tidak akan terombang-ambing karena apa? Karena tempatnya dia ada di dalam laut. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan itu berasal dari iman kita pada kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain, kesetiaan Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita, dan janji Allah yang didasarkan atas kesetiaan Allah sebagai satu jaminan daripada pengharapan kita. Karena iman kita menang atas dunia ini, karena iman kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, setelah kita beriman, kita percaya kepada Allah kita segera masuk pada tahap pengharapan. Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, iman ini menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu membawa kita mengarah pada kehidupan yang kekal, hal-hal yang bersifat kekekalan. Dan dengan demikian iman ini memampukan kita menang atas dunia, dan pengharapan ini memampukan kita untuk menjalani proses kehidupan. Tentunya Bapak Ibu dengan kualitas iman yang ada di dalam diri kita. Melihat sekali lagi Bapak Ibu, tekad Habakuk saudara sangat jelas bahwa ia bersorak-sorai. Ia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Di dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, inilah iman daripada Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ia tetap mau bersorak-sorai kepada Tuhan walaupun ada dalam masa-masa keterpurukan, bahkan kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan Habakuk. Ia tetap beriman, mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah itu bukanlah rancangan yang buruk. Dia tetap percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bahkan segala kondisi yang ada saat ini. Mungkin kalau kita mengingat kembali saudara, di dalam perjalanan hidup kita mungkin ada kekecewaan yang terjadi, mungkin ada kegelisahan, bahkan pernah mengalami keputusasaan. Tetapi ingatlah bahwa di tengah kondisi itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti halnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Dan Nabi Habakuk meyakini bahwa Allah punya rencana yang indah di balik pencobaan ini. Saudara, keraguan Habakuk tentang sikap Allah terhadap dosa orang-orang Yehuda terjawab setelah Allah menyatakan niatnya untuk menghukum umatnya. Di sini kalau kita melihat bersama-sama, Habakuk begitu belajar saudara bahwa Allah itu gak pernah bertindak terlambat. Dia selalu bertindak sesuai dengan waktunya. Demikian pun dengan kita. Kita terus diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kita hanya dituntut oleh Tuhan untuk mau percaya kepada Dia. Percaya menyerahkan segala apa yang kita punya ini kepada Dia. Bahkan ketika kita adalah masa-masa yang sulit, tetaplah berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong umatnya yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan yang perlu kita renungkan adalah tetap memandang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Tuhan, pasti Dia akan menolong. Sambil kita mengingat bahwa
Dia telah berkorban untuk dirinya di kayu salib, mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan memberikan kemenangan bagi setiap kita, umatnya. Bapak Ibu, maka yang menjadi satu renungan penting bagi kita, tetaplah beriman di tengah kondisi yang sedang kita hadapi. Jangan pernah kita putus harap saudara, dan jangan pernah kita mau menyerah dalam keadaan. Sebab saudara, Tuhan pasti akan mengubah ratapan. Tuhan pasti akan mengubah kesedihan itu menjadi sukacita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetaplah berpengharapan di dalam Yesus. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa keadaan yang terjadi saat ini mungkin bisa membuat kita belajar akan maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan. Beriman, Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kehidupan yang saat ini masih Tuhan izinkan untuk kami alami dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dan itu baik bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan merancangkan suatu hal kebaikan bagi kami, untuk kami tetap hidup bersama dengan Engkau menjalani setiap proses kehidupan, melewati berbagai macam tantangan kehidupan. Kami percaya Tuhan menuntun setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang boleh menolong setiap kami mulai memahami sekali lagi bahwa kami terus mau beriman di tengah krisis yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Untuk meresponi firman Tuhan tadi, mari kita pujikan Ada Satu Sobatku. Kita pujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Sungguh luar biasa Yesus kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Jovi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ketika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ada dan Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami. Bapa di dalam surga, sungguh saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati gerejamu. Kau adalah kepala gereja. Kau yang boleh menolong setiap para pelayan Tuhan yang setiap minggunya boleh Engkau berikan kesempatan untuk melayani, bahkan di tengah pandemi yang ada saat ini. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berikan kami kekuatan, bahkan berikan kami kesehatan ya Tuhan untuk menjalani, bahkan dipanggil untuk mau melayani Engkau. Menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan boleh memberkati mereka, bahkan di tengah pergumulan yang ada saat ini. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan pekerjaan mereka, bahkan mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga. Bila Tuhan menolong dan memberkati dalam setiap pergumulan yang ada, biarlah mereka terus mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengingat Tuhan pemerintah, setiap anak-anak-Mu juga yang turut ambil bagian di dalam pemerintahan di negara ini. Bahkan menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin, baik presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, mereka yang memimpin di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan, kami boleh mendukung di dalam doa. Bila Tuhan berikan hikmat kepada mereka, jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang buruk, dan Tuhan boleh menolong mereka untuk terus dipakai oleh Tuhan. Dan keputusan yang diambil, setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. Bahkan di tengah pandemi yang ada saat ini, Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong bangsa dan negara kami ini. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, kerinduan kami pribadi ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan tetap yakin, percaya
bahwa Engkaulah Allah yang mampu menolong setiap pergumulan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, dan kami boleh naikkan ucapan syukur kami, bahkan pokok doa kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di gereja, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini, Minggu 25 April 2021. Yang pertama, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih untuk kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah, bahkan boleh melayani bersama di hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu jemaat bisa memberikannya melalui transfer ke BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja kemudian memasukkan amplop kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu kita sudah tahu ya, bahkan sudah diumumkan bahwa gereja menggalang donasi untuk saudara-saudari kita yang terkena dampak bencana alam di NTT maupun di daerah Malang Selatan, juga di daerah Lumajang. Bapak Ibu, persembahan yang terkumpul dan sudah dikirimkan kepada Departemen Misi Sinode Gereja Kristus Tuhan. Jadi dari GKT Hosana Nirwana sendiri sudah mengumpulkan juga dari jemaat persembahan khusus sebesar 2.860.000. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk donasinya, dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Dan gereja juga terus menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing dan memakai masker jika ada keperluan atau kepentingan di luar rumah. Dan sekali lagi bagi jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak pandemi yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis gereja atau bisa menghubungi saya secara pribadi untuk nanti boleh dilayani. Dan minggu depan kita akan tetap melaksanakan peribadahan, masih dalam peribadahan live streaming, pagi melalui Facebook dan sore via YouTube, Minggu 2 Mei 2021 dengan tema Call to Serve, panggil untuk melayani. Saya akan menjadi pembicara di sana, dan kiranya kita boleh memperhatikan warta kita pada minggu ini, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mendapatkan e-warta ya, PDF, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi majelis atau menghubungi hamba Tuhan untuk nanti boleh dibagikan PDF-nya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan April ya. Karena ini sudah minggu terakhir, minggu depan sudah mulai bulan yang baru. Jadi kita akan sama-sama merayakan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan April. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan April. Yang pertama ada saudari Adriana tanggal 1 April. Kemudian ada adik Jocelyn tanggal 2 April. Ada Bapak Lim Wee Guan tanggal 17 April. Ada saudari Jocelyn Maria tanggal 18 April. Ibu Lian Mei tanggal 19 April. Dan Ibu Fang Fang tanggal 23 April. Mari bersama-sama kita akan merayakan dan bersukacita bersama karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan
kita, khususnya untuk saudara-saudari kita, setiap jemaat yang boleh berulang tahun pada bulan April 2021. Mari kita menyanyi Happy Birthday to you. Kita boleh menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Untuk saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan ini, ada satu hadiah kekal firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, bersuka cita bersama karena hari ini kami boleh merayakan ulang tahun untuk rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Pada saat ini Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama untuk saudari Adriana, ada adik Jocelyn, Bapak Lim Wigwan, saudari Jocelyn Maria, Ibu Lian Me, bahkan juga untuk Ibu Feifang. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka dengan setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada suatu hal yang mereka inginkan, ada kerinduan-kerinduan, kiranya Tuhan yang boleh mengabulkan akan setiap permohonan mereka, dan tentunya sesuai dengan waktu yang daripada Tuhan saja. Inilah sukacita kami karena kami boleh merayakan ulang tahun akan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk saudari Adriana, adik Jocelyn, Bapak Lim Wigwan, saudari Jocelyn Maria, Ibu Lian Me, juga Ibu Feifang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini warta yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Jika ada pertanyaan seputar kegiatan ataupun pelayanan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis yang melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan, dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Berberkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.